apa kabar? Mas Hai. Heri, Halo. Mbak Amal, apa kabar? Terima Baik. kasih udah bersedia untuk mengikuti program Ngobrol di Rumah bersama Art Hotel Group. Kita sih sore ini ngobrol santai aja tentang dunia seni. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin ingin memulai dengan memperkenalkan. Saya ditemani oleh Amalia Wiryono, seorang art expert. Kita bisa bilang seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ada Heri Pemat sebagai penggagas dari Artjob. Selamat sore Mas Heri dari Jogja. Kemudian Leo Silitonga sebagai Fair Director untuk Art Moment Jakarta. Sekali lagi terima kasih, dan sebetulnya kita semua udah saling kenal, jadi mungkin boleh saling menyapa satu dengan yang lain dulu biar santai. Halo. 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 Jadi Mas Heri ada di Jogja, Leo dan Mbak Amal ada di Jakarta, saya juga di Jakarta. Yes. Oke. Saya ingin mulai dengan mungkin satu persatu memperkenalkan diri secara singkat aja, nerangin sedikit profesi masing-masing, apa sih yang dikerjakan supaya viewer kita kenal Anda masing-masing. Oke, bisa dimulai dengan Mbak Amal mungkin, silakan Mbak. Ini cukup lama, secara sebelum komersil lebih banyak di yayasan dalam sisi membantu di bidang in the arts. Selain itu juga dulu saya memiliki suatu usaha yaitu restoran galeri yang dimana saya menggunakan space restoran untuk memamerkan karya seniman, karena di era waktu itu galeri belum banyak. Setelah itu memang saya lebih terjun lebih ke komersil, yaitu saya menjadi kepala di Christie's Auction House, sempat di Gagosian, dan saya sebagai sales director, dan sekarang juga saya membantu di suatu art fair internasional, dan saya juga sekarang membantu filantropi site-nya untuk Museum Macan. Cukup jelas dan panjang ya ininya ya, pengalamannya, profesinya luar biasa. Ke Mas Heri, boleh cerita sedikit? Oke, terima kasih. Ya, mungkin ini Artjob semangatnya sebenarnya dimulai dari teman-teman seniman itu sendiri dari awal ya, bahwa kita ini tahu bahwa di Indonesia, di negara kita itu potensi atau akar budaya pelaku atau senimannya itu sangat banyak, sangat kaya, dan dari berbagai macam suku itu otomatis inspirasinya itu besar sekali dari mana-mana, nggak akan kurang referensi, katakanlah begitu. Akan tetapi tidak didukung dengan apa ya, kalau kita bisa boleh bilang itu infrastruktur yang memadai dari orang tua kita yang namanya pemerintah gitu. Secara singkat mungkin kita dibesarkan dari ketidakmapanan infrastruktur dunia seni di Indonesia. Sehingga kelahiran Artjob itu saya kira berangkat dari itu secara simpel. Ya, dulunya juga seorang pelukis, kemudian sekarang kita bersama-sama dengan seniman membuat semacam, dari dulu ya, Mbak Amel tahu, Pak Leo tahu, kegelisahan kita semuanya di Indonesia. Kita itu seniman, banyak maunya, banyak karyanya, tapi mau buat pameran aja kita tempatnya tuh susah. Cari peristiwa, cari momen, itu susah. Makanya kemudian kita buat sendiri supaya kita tidak selalu bergantung pada pemerintah. Nah itulah sebenarnya latar belakang Artjob itu. Sekarang umurnya sudah hampir 13, mau ke 13, ada corona. Gitu. Jadi udah tahun ke-13 ya tahun ini ya? Tahun ini mestinya udah ke-13 tahun. Saya masih merasa belum apa-apa perjuangannya. Baru umur 10 tahun. Lebih 2 tahun, dibilang mapan ya belum, masih minta tolong ke sana, terutama tuh Mbak Amel tuh selalu kita minta tolong, gimana ini gitu kan, mendatangkan para pecinta seni atau para penggiat seni atau siapapun untuk datang ke Indonesia gitu kan. Nah, Mbak Amel ini tentu menjadi harapan kita selalu, dan Pak Leo juga. Kalau boleh saya tambahin, memang Artjob itu sebenarnya kan kecil gitu kan, kecil ya, cuman se-JNM Pak Leo ya. Pak Leo kan pernah bikin event di sana, kecil sebenarnya. Cuman bagaimana membesarkan event yang kecil ini, kemudian impact-nya, dampaknya, cakupannya menjadi luas. Maka seluruh seniman, mereka yang punya galeri, mempunyai kontrakan dan kos-kosan tuh bisa buat event pada saat Artjob, sehingga tamu Anda juga tamu saya, kemudian kita bersama-sama membesarkan Jogja melalui event serupa. Itu aja. Itu yang kemudian menjadi cukup menarik untuk mempublikasikan Jogja, memasarkan Jogja melalui event secara bersama-sama. Dan terbukti menjadi event yang sangat berpengaruh ya.
Ya. Kalau saya boleh tanya, rekornya sampai berapa event pernah terjadi? Kalau nggak salah 192 event. Tapi event yang seni rupa itu cuma ada 160. Oke, Yang oke, lebihnya oke. itu ada diskusi, kemudian ada fashion, ada musik, ada pertunjukan, ada kondangan kali ya, itu tapi dikemas dengan event gitu. Oke, terima kasih. Kita ke Leo Silitonga selaku Director untuk Art Moment Jakarta. Bisa cerita, Leo? Oke. Saya Leo Silitonga. Background saya sebenarnya dulu dari financial institution. Praktis saya itu di DBS Vickers as a stockbroker. Terus kemudian pada saat saya di DBS itu saya sebagai kolektor, juga saya sebagai pemilik galeri Uma Seni, Contemporary Art Gallery yang kita juga pernah partisipasi di art fair dalam dan luar negeri. Terus kemudian kita juga pernah memanage seniman, tapi waktu pas 2013 pada saat memutuskan untuk berhenti dari sektor financial, sektor keuangan, saya di-hired oleh MRA untuk menjadi Fair Directors dari Bazaar Art Jakarta 2014-2015. Terus kemudian dalam waktu tahun 2015 saya juga memulai Art Moments Jogja sebenarnya di JNM. Cuman karena memang 2016 saya tuh di-hire sama Art Stage Singapura untuk memanage Art Stage Jakarta, sudah pasti saya tidak bisa melanjutkan Art Moments Jogja. Tapi saya bersyukur akhirnya dilanjutkan sama Mas Heri Pemat, dan Art Jog yang sekarang itu benar-benar mimpi saya sebenarnya, apa yang terjadi di JNM itu, dan akhirnya terrealisasi di venue JNM yang bagus banget itu. Nah, terus kemudian saya di Art Stage Jakarta itu 2016-2017, terus kemudian 2018 saya tuh mempersiapkan satu art fair baru karena Art Stage Jakarta cancel, udah tidak beroperasi lagi di Jakarta. Saya melanjutkan di venue yang sama, Art Moments Jakarta, yang pertama kali 2019, dan tahun ini, sebenarnya hari ini, seharusnya kalau misalnya nggak ada si virus sialan ini, hari ini sebenarnya itu pembukaan Jakarta 2020. Bener banget, ya ampun. 17 April. Tapi oke, kita lagi sekarang kita postpone dan lagi menunggu nih, mendoakan semoga Art Jog jadi Juli. Kalau misalnya Art Jog jadi Juli, berarti Art Moments Jakarta jadi bulan Agustus awal. Berlanjut tuh langsung ya. Oke. Thank you Leo untuk intronya sedikit. Hai Mbak Christine, halo. Hai. Udah mulai ya? Baru mulai Mbak, santai. Oke. Well, I just want to say hello and thank you to everyone. Thanks Leo, Amalia, Mas Heri, thank you so much for doing this. Oke, kita nih ada di situasi yang boleh dibilang fenomena dunia yang luar biasa, merubah banyak orang, kita semua, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain gitu. Mungkin saya ingin masing-masing share sedikit aja apa yang berubah dari rutinitas sehari-hari, dari sisi, boleh dong cerita? Impact saya paling besar, karena pekerjaan saya pastinya sering traveling, dan semenjak saya sudah di rumah dari tanggal 16. Jadi semenjak itu saya udah tetap di Jakarta terus, tidak mungkin traveling, dan udah mulai melakukan work from home jadi kalau dihitung 1 bulan lebih dan betul-betul tertib. Tapi dalam sisi lain, saya sebenarnya ada sisi yang saya nikmati, yaitu bisa akhirnya di rumah, beberes rumah, masak-masak lah. Jadi betul-betul menikmati quality time di rumah. Tapi kalau secara pekerjaan memang karena semua switch virtual, sebenarnya sih workload-nya nggak berubah ya, tetap malah saya merasa lebih banyak pekerjaannya, lebih sibuk. Tapi ya itu, dalam sisi lain saya sangat menikmati sih bisa akhirnya di rumah, tidak harus sering di airport dan di pesawat. Berubah banyak ya tentunya ya, kebiasaan kita harian. Sangat berubah. Tapi dalam sisi pekerjaan, sebenarnya karena saya juga lebih dibilang ya karena di rumah, dan dalam sisi lain saya lebih fokus, dan juga memang situasi ini membuat kita harus berpikir cepat dan mikir, harus berubah pemikirannya. Semuanya sudah berubah. Interaksi kita kepada orang juga berubah, tapi pekerjaan saya lebih fokus dengan ini. Mas Heri, bagaimana? Boleh cerita? Sama dengan Mbak Amel aja, kita biasanya kita juga kemana, apalagi waktu-waktu sekarang ini
mestinya ya di bulan April, Mei atau Maret, April, Mei itu biasanya itu sebulan saya bisa 4 kali tinggal di Art Hotel Jakarta gitu dalam sebulan. Gitu. Iya kan? Karena ngejar sponsor ya kan, nyari sponsor. Terus ya sekarang menjadi karena kita sedang menunggu apa yang terjadi, terutama kebijakan pemerintah, himbauan pemerintah apakah boleh acara di bulan Juli yang masih berapa bulan lagi itu, bagaimana nantinya. Kita selalu mencari kabar, mencari informasi, prediksi dan lain-lain, masih mungkinkah dilaksanakan. Tapi kebanyakan memang mereka mungkin COVID-19 mungkin di bulan Juni itu sudah mulai turun gitu, tapi dampak ekonominya amin itu COVID-nya, tapi kalau dampak ekonominya katanya sampai 2 tahun ya. Kalau saya nggak berpikir itu sebenarnya, tapi prinsipnya persiapan saya untuk Arjok di bulan Juli itu otomatis kepotong, kita nggak ngapa-ngapain dalam waktu 3 bulan. Betul. Kita paling seperti persis yang kita harus berpikir cepat nih, apa nih yang kita perbarui lagi ya, apa perbarui rencana boleh, tapi diupdate terus. Tapi ya ini benar-benar ditunggu paling nggak akhir Mei atau setelah Lebaran itu baru oke, kita ngerjain sesuatu ini. Banyak sekali kita punya cara mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di mana ya, di luar terutama, bahwa semuanya harus online, semua harus digital segala macam. Itu agak susah kalau di dunia seni rupa menurut saya, apalagi kalau di seniman itu ya itu harus mengalami gitu. Walaupun saya sudah memikirkan sebenarnya kita mau buat Arjok tahun 2017, kita sebenarnya mau launching Arjok ya. Jadi Arjok bisa dinikmati dari aplikasi gitu kan, seperti virtual reality itu. Tetapi terlalu mahal ternyata sampai sekarang, harusnya gitu kita sudah punya, tapi ternyata ya kita mulai dari nol nih rasanya nih untuk rencana-rencana. Itulah kebiasaan saya, hanya tiap hari berpikir ini sebenarnya lagi meeting sama teman-teman di sini di depan saya. Iya, cuman beberapa udah pulang. Kita meeting terus, kita bikin apa itu aja. Karena praktis kita ini kalau dibilang dampak paling dekat itu kan pariwisata. Kita ini di wilayah pariwisata sebenarnya, karena warna merah nih, warna merah yang paling, kalau kita ngomong agak sedikit kasar, masa depan paling suram ini gitu kan. Masa depan paling suram itu terutama di pariwisata kalau Pak Menteri bilang. Jadi ya sudah, kita mesti mengantisipasi. Saya punya keyakinan bahwa kita punya cara, pasti kita punya cara. Ini benar-benar kita dituntut untuk berpikir bagaimana kita tuh bisa menghadapi semua ini. Mungkin justru banyak ide-ide yang sebenarnya seperti dipercepat gitu ya. Kita mesti segera menyelesaikan. Harusnya ini tahun kapan ya, mungkin tahun berapa gitu, tapi ini dipercepat nih. Nah, kita mesti berpikir, harusnya kita katakanlah kalau di angka sampai 10 kita masih angka 5, kita mesti harus langsung angka 9 nih. Gimana nih, apa yang harus dikejar? Inilah saatnya sebenarnya, kalau kita boleh bilang saatnya kita ini kolaborasi, banyak semangat kolaborasi, berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Mungkin tidak harus satu bidang ya, tapi sepertinya ini kalau boleh saya bilang, inilah saatnya kita itu mesti bersama-sama di dalam menjalani atau merealisasikan hidup di wilayah seni, terutama ya di bidang kita. Saya kira kita harus kolaborasi supaya ini lebih cepat yang kita capai gitu. Setuju. Saya kira itu kita kemana nih ngomongnya. Ya. Kita harapkan yang terbaik untuk dunia seni kita. Mas Leo, gimana untuk keseharian Leo? Apa yang berubah dari rutinitas kamu sehari-hari dan keluarga tentunya? Kalau misalnya pekerjaan, kita kan semua dari staff kita tuh udah work from home semua. Dan terus terang aja ya, kita tuh bersyukur bahwa jumlah karyawan yang tetap yang kita punya itu nggak terlalu banyak, jadi pas banget gitu. Jadi by the time kita memutuskan untuk postpone, yang kita cut itu tuh lebih ke volunteer sama temporer. Ya, we have to cut them gitu, karena memang kan mereka kita hired untuk project-nya ini yang bulan April, dan ternyata kan April udah nggak jadi mereka ya
willing untuk nggak diterusin gitu loh kontraknya. Nah, terus kemudian memang sangat sulit ya kalau misalnya kita cuma berpikir tahun 2020 saja, karena bulannya itu terus terang aja memang kayak Mas Heri bilang, kita tuh subjek keadaan akhir bulan Mei. Walaupun kita juga udah announce, kita udah ngasih tahu ke galeri-galeri bahwa kita akan reschedule di awal Agustus, cuman kita juga belum mau announce itu publicly karena semuanya subject to condition end of May. Cuman kita memang venue dan sebagainya kita udah prepare. Cuman untuk marketing, publikasi dan sebagainya kita lagi masih wait and see lah Mei ini. Tapi kita di industri kreatif ya, we have to think kreatif ya, kita nggak bisa cuman duduk nunggu. Jadi kita tuh sambil nunggu gimana akhir bulan Mei, kita udah preparing buat 2021. Jadi kita udah karyawan-karyawan yang ada, kita minta udah prepare 2021, terus kemudian kita mau mulai marketing 2021 mungkin di awal bulan Juni, terus kemudian siapa targetnya, mungkin kita akan mulai dari galeri-galeri yang nggak ikutan di 2020. Terus kemudian kita juga konsep tertentu, tapi nggak di-share di sini gitu, nanti dulu deh gitu, bahwa kita mesti prepare dengan kondisi ekonomi. Karena waktu pas 2015, waktu saya manage Bazaar Jakarta, sebenarnya itu ada mini crisis. Jadi bulan Maret itu stock market di Shanghai, di China, tiba-tiba drop gila-gilaan. Jadi rupiah itu dari 10.000 tiba-tiba jadi 13.000 di bulan Agustus. Terus kemudian waktu itu ada sponsor bank besar yang udah siap buat Bazaar Jakarta 2015. Awal satu hari setelah hari raya, kita dikasih kado dari mereka cancel sponsorship gitu. Nah, terus kemudian pada saat itu tuh benar-benar kayak pengusaha itu tuh tarik handrem secepat-cepatnya, kayak mendadak. Jadi waktu pas Bazaar Jakarta 2015 itu tuh banyak sekali yang nggak mau keluarin uangnya gitu loh untuk beli, apalagi dari galeri-galeri asing ya. Waktu itu galeri-galeri asingnya bagus-bagus semua gitu, karena mereka kan charge dalam US dollar. Semua orang-orang tuh kolektor waktu itu benar-benar nahan US dollar yang nggak mau keluar sesen pun gitu. Nah, terus kemudian sebulan kemudian September saya ke Sydney Contemporary juga kondisinya impact. Terus kemudian throughout the year waktu itu impact-nya tuh negatif banget. Tengah peristiwa seperti ini nih, mungkin saya akan tanya ke Mbak Amal ya. Tentu Mbak Amal banyak sekali berhubungan dengan selain penggiat seni, baik di Indonesia maupun di luar, kemudian institusi-institusi seni seperti museum, galeri, kolektor ya. Di tengah peristiwa seperti ini, apa yang Mbak Amal dengar dari mereka yang ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah, mungkin cara mereka melihat seni rupa saat ini, kebiasaan appreciate karya seni, bahkan membeli dan lain, itu gimana Mal? Bisa sharing aja sedikit? Secara global, karena memang saya berhubungan dengan internasional dan juga di Indonesia. Satu, pertama, ini pandemik di mana memang ini isunya global. Yes. Ini efeknya ke semua orang. Apapun yang tadi mungkin Leo bercerita krisis-krisis itu masih segmented to certain area, tapi ini bayangin semua kena dampaknya. Dan satu terang, kalau dari sisi kolektor, fokusnya memang tidak di seni. Kalaupun mereka di seni adalah yang cari-cari kayak ada sampai kata-katanya COVID discount, tapi dalam sisi lain memang karena kita diharuskan di rumah dan memang idealnya lebih baik memang kita di rumah untuk membantu semua orang mencari aktivitas, dan makanya banyak museum contohnya di luar negeri dan juga di Macan semuanya sekarang go online. Sebenarnya ada benefitnya, dimana dengan ini malah saya banyak belajar juga, karena kalau dicari banyak sekali museum-museum di luar, dari MoMA ke Guggenheim sampai semua di Eropa online. Dan lucunya juga dari pihak museumnya di luar negeri pun, kayak MoMA pun juga mereka menemukan sesuatu yang kayak, oh iya kita kenapa nggak pernah explore itu gitu. Kayak sekarang mereka lagi memikirkan masalah footage film segala macam pun sekarang ada kan, kita juga online dalam sisi edukasinya itu banyak juga pakai untuk beberapa sekolah atau institusi yang digunakan juga untuk pelajaran di rupa. Tapi memang fokusnya
dalam sisi sales sih, tapi lebih edukasi untuk juga memberi kegiatan hari-harinya juga. Kita nggak bisa bergantung sama online ini untuk selamanya. It will kill the economy karena totally different experience gitu. Totally will not create sales as used to be gitu. Sementara kalau sales yang nggak tercreate, itu galeri bakalan pada mati semuanya gitu loh. Itu tuh galeri pada mati, seniman udah pada sekarat gitu dan sebagainya. Kesian juga gitu. Tapi memang as a temporary solution is online walaupun it will not create revenue, the normal transaction yang kita harapin yang membuat perekonomian itu jalan gitu loh. Jadi banyak yang desakan, Le, lo Atmomes Jakarta lo nggak mau buat online platform? Kayaknya enggak ya. First of all, we are not Basel, we are not Art Central. Second of all, kita tuh butuh totally experience-nya beda. Jadi akhirnya kita coba untuk direct jual katalog karya-karya dari galeri. Kan kebetulan ya puji Tuhan kita tuh komitmen dari galerinya udah ada. Beda kalau misalnya kita preparing a new art fair, maksudnya yang masih belum ada komitmen galerinya, itu mungkin challenging sendiri ya nantinya ya. Kita tuh dan galeri-galeri itu udah ready dengan karya-karya seninya, udah ada katalognya, dan akhirnya kita bantu dengan mendistribusikan katalog-katalog itu ke kita punya VIP client base gitu. Waktu itu sempat dibantu sama Amel sih. Thank you banget Mel. Memang akhirnya kita tuh cuma berharap udah nggak putus-putus lah gitu untuk COVID-19 ini selesai secepatnya, karena kalau nggak kita bakalan another crisis udah nggak bisa kebayang sebelumnya. And online is not the answer at this current moment gitu loh. Buat kedepannya ya temporary yes gitu, tapi buat kedepannya itu tuh ya kalau misalnya COVID-19 kan ada tuh tiba-tiba yang bilang, oh ya COVID-19 bisa berakhir akhir tahun ini. Kok buat gue, itu hotel berapa banyak yang bahkan tutup. Bleeding, man. Itu restoran-restoran itu mau kayak gimana? Itu tuh benar-benar berita-berita yang, aduh gue nggak mau denger deh, bodo amat deh. Maksudnya bukan bodo amat ya. Tapi I'm very sure semua negara itu akan lagi berusaha semaksimal mungkin untuk beresin si COVID-19 ini gitu loh. Jadi ya, gue tuh nggak mau pengaruh dengan ada berita, oh iya, maksudnya impacting ke gue gitu, oh iya nanti gue mesti tambah pusing gitu, kapan nih gue mesti pindah-pindahin. Makin lama COVID-19 ini ada, itu semua pada mati. Dah, itu aja deh gitu loh. Ya for the time being, creatively, kita lakukan apa aja lah gitu, dan yang bisa untuk supporting kita lagi preparing 2021, nggak cuma preparing 20 aja jadinya sekarang. Iya, setuju. Oke. Sorry, aku mau tambahin tadi, memang online itu tidak bisa fully menggantikan art fair, dan juga memang tersaring sendiri dalam sisi dengan value-nya. Tapi satu, ini juga PR untuk galeri. Galeri juga harus mau tidak mau mengikuti juga perkembangan ini, karena mau nggak mau mereka harus masuk digital gitu. Tapi at least ya buat temporary untuk galeri dan para penggiat seni, hotel juga salah satunya, you still have to go to digital to have presence during this time, this temporary moment gitu ya, supaya kita tetap ada presence di audience dan ya tetap diingat gitu. By the time this ends, oh yeah, you still have to have presence among your audiences right now. Ya, juga sekarang tuh gimana membangun semangat orang-orang gitu. Relationship tetap jalan juga ya. Dan secara ekonomi memang susah sekali ya. Dan terus terang kalau tadi menanyakan situasi ke luar negeri, itu sama aja parah. Dan kalau dari galeri banyak sekali yang juga mulai PHK. Semua sektor sih saya rasa. Saya dengar dari akunnya Presiden Jokowi hari ini aja, dia sangat spesifik menyebutkan dunia pariwisata yang memang terpukul, yang dia highlight. Menurut dia, kelesuan karena pandemik ini mungkin bisa sampai akhir tahun gitu. Tapi dia melihat di tahun depan itu orang udah jadi kayak udah gerah, lalu semangat pengen do something, baik itu pergi, melihat tontonan dan lain-lain. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir sih, kira-kira dari situasi seperti ini, let's say kita ambil sampai akhir tahun gitu ya. Tapi saya yakin ada satu peluang gitu dari situasi kayak gini gitu. Dan tadi disebut ada digital platform dan lain-lain. Bisa nggak share 1-2 hal yang peluang apa sih yang kira-kira terpikirkan gitu saat ini untuk masing-masing narasumber, let's say tahun 2021? Kalau saat ini ya ketika pandemik ini muncul,
Kalau untuk saya sendiri atau untuk kita sendiri, saya yakin bisa gitu. Tapi kita itu sedang memikirkan banyak sekali orang. Paling dekat itu adalah teman-teman yang kerja bersama saya. Itu memang sekarang posisinya sudah langsung kita rumahkan ya. 50-an orang mesti kita rumahkan. Kemudian yang inti ada 20. Kemudian itu masih kita ajak diskusi, ngobrol untuk saling menguatkan. Yang inti lagi kita itu ajak berpikir kita itu mau kemana. Yang jelas Arjok untuk tema untuk tahun ini, temanya kan Art in Common, Time to Wonder. Arjok, Art in Common kita undur tahun depan. Kita baru mau mengumumkannya ke teman-teman seniman yang diundang, terutama sama kita pengen mengumumkan juga hasil capaian memikirkan sampai hari ini. Kita pengen membuat sesuatu yang sebagai penggantinya pada saat Arjok besok. Misalnya kita kan sudah booking tempat di bulan Juli. Kita tidak mau begitu saja dilepas, kita pengen berbuat sesuatu. Kalau skala kecil kita memang sudah berbuat, misalnya kilo dari sini, teman-teman seniman kan banyak sekali. Itu yang bisa kita bantu apa gitu misalnya. Ya kan banyak sekali teman seniman yang kondisinya juga tidak beruntung, itu kita langsung bergerak. Kecil apapun kita pasti bisa berguna buat teman-teman yang memang membutuhkan. Ke depan kita membuat art care, kita punya art care namanya seni rupa untuk proyek kepedulian sosial gitu ya. Kita bersama teman gerak, setiap ada bencana kita itu mengumpulkan karya kecil-kecil seperti sebentar. Jadi ada program-program baru ya untuk bisa kita tetap bergerak untuk memberi semangat teman-teman. Mereka sebenarnya kena dampak langsung ya, otomatis mau nggak mau diem. Tapi diem itu bukan berarti tanpa ada target. Mereka kerja di studio yang biasanya kemana, sekarang harus ke studio dan berpikir justru mematangkan ide-idenya. Saya kira ini juga merupakan sebuah kesempatan yang baik buat mereka. Buat apa? Makanya kemudian kita pancing dengan program-program atau proyek-proyek kecil yang sifatnya itu fundraising. Ini karya-karya art care ini ukurannya semua sama di seluruh dunia. Kita sampaikan ke teman-teman seniman 20 kali 15 cm. Kemudian kita kumpulkan menjadi beberapa dalam satu paket. Itu harganya cuman ya nggak nyampe 15 juta ya, ada yang 7,5, ada yang 10 juta. Itu dalamnya itu ada karya beberapa seniman, misalnya ada Diharanya, ada Nasirunnya, ada Wiswagenya, kita campur seperti Adihara kan sudah membuat karya kecil begini. Dalam satu paket ada Diharanya loh, gitu. Harganya cuma 10 jutaan. Ini nanti hasilnya itu kita bisa benar-benar bisa langsung nih, kita nggak perlu resmi-resmian gitu ya. Pokoknya teman-teman percaya, kebetulan saya sendiri ketuanya, jadi saya laporannya semuanya di bawah yayasan. Kalau ngurusin pajak, kalau di bawah yayasan pasti berbeda. Nah, itu salah satu langkah. Kemudian yang kedepannya kita akan membuat sesuatu di Arjok, akan membuat pameran. Kita kan nggak punya museum, kita nggak punya tempat seperti Macan misalnya yang sudah tempatnya gitu. Seperti kita membuat Arjok, kita harus 1 bulan mempersiapkannya. Kita tetap akan seperti itu dengan SOP, entah itu jaga jarak, entah itu SOP kesehatan yang kemudian akan oleh pemerintah, itu seperti apa kita patuhin. Tapi tetap kita itu membuat sebuah peristiwa, sebuah gerakan, entah itu sifatnya nanti misalnya ya, saya membayangkan bulan Juli besok itu sudah boleh berkunjung, tetapi gitu ada SOP-nya. Misalnya kalau dari kita misalnya by appointment atau kamu harus mengisi aplikasi, daftar dulu, karena kita batasin dalam 1 hari kita hanya buka jam 9 sampai jam 3 sore. Dalam 1 hari itu kamu boleh berkunjung, tapi harus mengikuti jam sekian. Jadi hanya berapa orang yang datang. Satu lantai mungkin hanya 10 orang gitu, harus melalui berbagai macam SOP kesehatan misalnya. Itu memungkinkan gitu. Dan ada program-program seniman yang kemudian secara membuat seperti ini ya, misalnya live atau membuat program-program seperti sekarang ini di satu ruangan tertentu yang tidak ada penontonnya, tapi semuanya by charity gitu. Tetap semuanya ditujukan untuk charity. Arjok tetap ada, tapi dengan edisi spesial gitu ya. Mungkin edisi COVID atau dengan format yang berbeda, tapi namanya Arjok. Entah itu apalah gitu. Tapi saya tidak akan menghias gedung-gedungnya lagi. Yang jelas ini berbeda, tapi itu namanya mungkin Art Under Quarantine misalnya atau apa gitu. Dan saya berharap teman-teman galeri, teman-teman kolektor gitu, mereka menanyakan kabar teman-teman seniman, karena partner terdekat adalah kolektor, galeri, dan teman-teman yang lain. Dan mereka sekarang kondisinya tidak buat apa-apa, kecuali hanya berkarya, diam di tempat, sebisanya. Private sale masih jalan dong, Mas? Ya, dengan caranya sendiri-sendiri seperti sekarang, mungkin tidak mau ketinggalan juga. Teman-teman yang milenial ya, mereka kan sebelum ada COVID juga mereka jualan sudah online gitu. Kalau IG dan lain-lain, untuk skala-skala besar gitu kan mereka juga butuh sesuatu yang besar juga. Artinya butuh momen loh Pak, menjadi target, kemudian menjadi harapan besar.
setidaknya semangatnya itu di studio itu ada ditargetkan gitu. Oh ini buat apa? Saya berkarya ini buat apa? Ini yang harus kita ciptakan terus-menerus supaya harapan itu menyembuhkan, saya kira. Ya, amin, amin, amin. Baik. Tapi bagus, itu kan program itu artinya Mas juga melihat peluang ya during duration gitu. Oke, mungkin ke Mbak Amal tadi pertanyaannya tentang melihat opportunity, peluang di masa ini. Mungkin terkaitannya bisa ke personal atau bisa juga kerjaan sebagai seorang arts expert. Saya balikin lagi tadi, dan tadi terulang juga di Mas Heri, bahwa membangun tetap semangat itu penting, apalagi dengan ada target, jadi setuju juga, karena memang harus ada sesuatu momen, Art Basel mengadakan online itu mungkin juga nggak efektif sepenuhnya dalam sisi penjualannya, tapi itu cukup membuat alasan atau semangatnya untuk ada sesuatu yang target dan signifikannya gitu. Nah inilah penting untuk membangun semangatnya. Sama juga kayak Arjok, Leo juga sharing ke saya dan saya coba membantu juga. Kayak penting nih kita kerjasama selalu semuanya. Program-programnya nanti juga Macan akan mau ada program kayak seperti tadi diceritakan dari Arjok. Intinya semua itu sesuatu yang membuat semangat tidak berhenti. Ini selama satu bulan aja, maksudnya kita bekerja di rumah ini, kayak saya merasa berterima kasih bisa di rumah dan bekerja di rumah gitu. Tapi kan yang nggak punya bisa ya, dan berat gitu. Jadi kita perlulah ada stimulan lain yang untuk memberi semangat itu. Saya harapkan solusinya ini bisa cepat selesai kalau semua bisa di rumah aja. Sesimpel itu, di rumah aja. Kita semua bisa cepat selesai dan semua bisa bergerak seperti normal kembali, semoga. Oke, mungkin bisa summary sedikit tadi dari obrolannya Mbak Amal. Opportunity-nya, peluangnya adalah collaboration. Itu salah satu yang bisa digalakin ya. Dan maksudnya kerjasama, ini menjadi masalah bersama. Ya. Jadi bersama, membangun semangat bersama. Jadi kolaborasi apapun yang tujuannya untuk memberi semangat. Setuju, setuju. Leo, mungkin? Saya kan kebetulan posisi saya kan sebagai pemilik ya, saya bertanggung jawab sama staf, karyawan, dan sebagainya ya. Jadinya ada running cost yang mesti kita support terus, monthly. Sekarang memang ada kesulitan what if, kalau misalnya ternyata bulan Mei itu masalah masih belum beres gitu. What if kalau misalnya ternyata benar sampai akhir Desember baru beres gitu kan. Jadi kan ada ketidakjelasan kan. Jadi memang ternyata hampir Desember ya udah pasti kita kan akan meng-cancel, mempostpone itu ke 2021 untuk Akumus Jakarta. Tapi we are preparing for that karena dari sekarang kita juga memang kita preparing untuk 2021. Tapi kan ada cost expenses yang gaji karyawan dan sebagainya. Kita lagi memikirkan ya mini project lah gitu loh. Jadi yang preparationnya tuh nggak seperti buat art fair setahun gitu. Kita terus maintain good relationship sama sponsors gitu loh. Jadi ada beberapa mungkin project-project yang 2-3 bulan bisa dikerjain gitu. Karena kalau misalnya udah mindahin lagi dari awal Agustus ke September, Oktober, yang namanya hotel kan mereka tuh udah ada juga event ya, ada wedding dan mereka priority untuk wedding kan karena that's the biggest income gitu buat hotel business gitu. Jadi ya kita bersyukur kita di dunia kreatif ya we try to think creatively lah to create something gitu loh. Dan kebetulan kalau saya tuh ada background finance-nya jadi kita create something yang mendatangkan income gitu yang kita mesti lakukan gitu loh. Jadi sambil berdoa lah gitu semoga supaya ini semua selesai gitu cepat karena yang menderita tuh banyak banget gitu loh. Komisi ini kepanjangan. Jadi saya juga kaget saya dengar juga tuh yang dari istana akhir tahun ini, gue pikir akhir tahun ini masih bisa survive sampai bulan Agustus aja tuh orang juga udah kempot gitu sampai akhir tahun ini ya sudahlah gitu tapi always prepare apapun juga gitu kayak sekarang ini kita kan lagi melakukan charity gitu loh dengan dia sama-sama Muslim of Toys sama Darbots gitu untuk raising fund buat COVID-19. Nah sekarang memang kalau misalnya dibarengin doing something dengan berbasis charity memang looks ya awalnya memang orang tuh mau gitu support tapi lama-lama gue juga butuh disupport nih gitu juga butuh charity juga nih sekarang ini bisnis gue mau bayar gaji karyawan juga susah gitu kan jadi lama-lama tuh everybody ini charity juga gitu memang itu tuh mesti create sales gitu itu sih. Iya, betul. Setuju sih. Oke, intinya tetap semangat. Setuju banget karena kita semua ada di dunia yang sama, dunia seni. Kita harus sudahi karena memang waktunya udah sedikit lagi. Jadi kita akan tutup sesi diskusi ini.
Saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi buat malam hari ini udah bergabung di program Ngobrol di Rumah bersama Rotel Group. Thank you Mbak Amal, Leo, Mas Heri. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya kayaknya ya. Pasti kita bikin lagi sesi yang lain. Mbak Christine, terima kasih buat join thank you. Aku ya thank you banget. Tadi mau stay high doang, akhirnya jadi stay nih. Keseruan ngobrol ya. Oke, terima kasih. Good night everyone. Thank you. Bye. Bye.